سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Hadirin muslimin sidang Jumat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama perjuangan. Islam lahir, Islam berkembang, dan Islam akan maju karena perjuangan. Demikian juga ketika nilai-nilai perjuangan dalam Islam tidak ada, berkurang, bahkan hilang, maka Islam menjadi agama yang unggul. Kelemahan umat Islam, kekurangan umat Islam, ketidaksempurnaan, dan sekaligus kekalahan di berbagai hal karena daya juang tidak ada. Seringkali perjuangan digoda oleh persoalan-persoalan duniawiya, oleh persoalan kepentingan pribadi, kepentingan sesaat, dan kepentingan pragmatis. Makanya Islam menjadi lemah, menjadi kalah. Rasulullah pernah menggambarkan dalam sebuah hadis, kalau kata Rasul, umat Islam di akhir zaman ini akan seperti bangkai yang dikerubuti lalat. Artinya tidak berdaya, artinya tidak bisa melawan, artinya mengikuti apa kata lalat. Para sahabat bertanya, apakah Rasulullah jumlah kita umat Islam pada waktu itu sedikit? Walaupun kasir, kata Rasul, jumlah kalian banyak. Seperti hanya di kita 85% adalah umat Islam. Tapi ketika dibawa ke ranah perjuangan, sulit untuk menjadi orang-orang yang berjuang, baik untuk kepentingan personal, interpersonal, kepentingan lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Kita lemah. Kenapa? Kata Rasulullah, ya, jumlah kalian itu adalah banyak. Kenapa bisa kalah? Kenapa bisa tidak berdaya? Kata Rasulullah, karena umat Islam pada waktu itu sudah terjangkit dengan sebuah virus, dengan sebuah penyakit yang namanya wahyu. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma'lahu ya Rasulullah, apa wahyu itu? Kata Rasul, hubbud dunya wa qariyatul maut, cinta dunia dan lupa kepada kematian. Sehingga daya juang itu nggak ada, pengorbanan itu minim. Jangankan berkorban untuk kepentingan orang banyak, kalau untuk kepentingan pribadi saja kadang-kadang itu sulit. Yang tahajud, sholat di sepertiga malam terakhir tidak banyak, sesuai dengan sunnah Rasulullah, 4 rakaat tambah 4 rakaat tambah 3 rakaat, dan bisa dikurangkan. Ayolah alasan tubuh capek, kebenangan tiris. Persoalan apa yang menyebabkan itu semua? Kan persoalan keduniaan, nyawa HP ketika malam, nonton TV ketika malam, nonton bola ketika malam. Nonton bola itu kan minimal 45 menit kali 2, baik yang nasional ataupun yang dunia, berarti 90 menit tambah iklan, ya kurang lebih 120 menit, 2 jam. Tahajud yang hanya butuh waktu setengah jam bisa selesai dan banyak rusak. Tahajud lamun panjang deui kan pakai iftitah, lamun masih kada panjang kan pakai surat pendek, surat Fatihah saja. Tahajud kalau malam merasa capek sambil duduk, mau duduk di kursi, mau duduk sambil sila, sambil emok, sambil selonjoran menghunyar mana. Kalau sholat sunat tanpa uzur juga bisa sholat sambil duduk. Mana bapak-bapak nanti setelah sholat Jumat kan arbun sholat sunat juga tuh. Lekum gadon lek kamana. Kira-kira Rasul meminta kepada kita 2 atau 4 rakaat setelah Jumat. Lek
kamana ini gancang-gancang ting dan Jumatan teh moal sajan pengunutan aku pengkaburangan laksanakan salat sunatnya. Malah kata Rasulullah, orang yang lagu itu bukan orang yang ngobrol, termasuk orang yang tidur waktu Jumat. Malah ada yang ideal Jumatan itu, di antaranya doa kita tidak akan terlanjur, pasti terkabul. Maka sekali doa membingkan khutbah Jumatnya, lain mengutan kaum ngobrol. Kenapa terjadi persoalan-persoalan dari katakan tadi malah meninggalkan sunan dalam ibadah? Karena waktu kita habis mencintai dunia. Tiba-tiba PK ayana budak-budak dunia tiisuk judul PK sore komper kesang badan kesang lembut banting tulang peras keringat pergi pagi pulang petang. Cuk orang Sunda suku dijieun hulu dijieun suku muslihan PK ayana can tungtung lamah dunia gadakan diudang baru salat kaburangan baru salat sunatna diliwat tungtungan dunia ketaudan akhirat deh sambungnya. Kenapa terjadi pengorbanan daya juangnya kurang? Nah, hadirin hadirin Islam mengajarkan hanya berjuang. Allah telah memberikan potensi kepada kita. Allah telah memberikan umur kepada kita untuk berjuang. Allah berikan jasa kepada kita untuk berjuang. Allah berikan ilmu kepada kita untuk berjuang. Allah memberikan harta kepada kita untuk berjuang. Makanya kalau di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban. Ada responsibility nanti di akhirat. La tazulu qadama abdin illa yus'alu an arba'in. Kita kata Rasul tidak akan bisa melangkahkan dua kaki kita pada hari kiamat kecuali kita akan ditanya oleh 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, antum bihi bima'afnahu. Umur dipakai lawan. Harus dipertanggungjawabkan. Ada yang umurnya 70 tahun, 60 tahun, 65, 55, 50, 45, 40. Semua akan dipertanggungjawabkan. Semakin panjang umur seseorang akan semakin banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Maka beda umur 40 tahun, umurnya 25 tahun, umurnya 80 tahun. Dipakai apa? Kontribusi dan distribusi apa? Apresiasi dan partisipasi apa dengan umur yang Allah berikan kepada kita? Makanya isi dengan perjuangan, dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan, baik ibadah makhluk ataupun makhluk, baik ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Lebaran mualilah di alam dunia. Berapa banyak usia kita kepada Rasul? Laqad anzalallah al-mawlid khamsin ila sittin aw sab'ina sanatan. Mualilah di alam dunia. Kata Rasul paling umur hamba-hamba umur kita 50, 60 atau 70. Jadi kalau ada bapak-bapak yang lebih dari 70 berarti bonus. Nggak bakal panjang artinya umur kita. Ya. Ketika umur kita sudah selesai, kita kembali ke haribaan Allah, mulai ke jati, mulai ke asal, maka inqata amalu, sudah putus amal. Semua bisa hukuman. Cicing dikubur bisa transfer amal, mau bisa. Cicing dikubur bisa dikirim doa, dikirim amal, mau bisa. Kecuali kalau dia selama di dunia melakukan 3 hal, memiliki 3 hal. 1, kalau di dunia dia rajin sedekah jariyah, infak, wakaf, zakat, hibah, apapun kebaikan, ganjaran akan terus mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Atau ilmu yang bermanfaat, ketika di dunia dia mengajar, mungkin berdakwah, atau mungkin dia transfer ilmu kepada orang-orang, baik ilmu agama ataupun ilmu dunia. Banyak orang mendapatkan kemaslahatan, kebermanfaatan dari ilmu yang kita ajarkan. Menjadi benar, menjadi pejabat, menjadi teknokrat, menjadi penguasa, menjadi sejahtera, menjadi saleh.
Gara-gara ilmu yang diajarkan oleh kita, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Apakah doa secara turun temurun? Apakah anak secara turun temurun anak kita, atau anak yang dibesarkan oleh kita? Mungkin anak saudara, mungkin anak santri, mungkin anak sekolah, atau mungkin anak-anak lain yang bukan darah daging kita tapi dibesarkan dan disolehkan oleh kita. Ganjarannya bakal mensoleh. Yang kedua, Quran dasarnya bima'amlahu. Fisik kita pun Allah akan minta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Dipakai naon? Allah sebut jagat belajar, makanannya sehat, olahraganya rajin, pola hidupnya diatur sampai badannya tegak, fisiknya kuat, ototnya kuat, uratnya kuat, tenaganya hebat. Dipakai apa? Karena itu mentaatkan. Untuk apa? Untuk menjadi tujuan dalam melaksanakan ibadah. Kalau sekarang sih sangat sudah ke masjid dan kedudukan karena grab ke masjid deh, kedudukan karena gojek rata-rata di kota Bandung 1 RW 3 masjid, 4 masjid, 5 masjid Pak. Pahalanya besar. Amal yang paling utama sholat di awal waktu. Sholat sendiri pahalanya 1, sholat berjamaah 27. Sholat di rumah ganjarannya kecil kecuali darurat, sakit atau ada bencana kayak COVID dan kemarin. Tapi kalau sehat harus ke masjid. Sampai Rasul mengancam, kalau aku kaidah, aku akan bakar rumah orang-orang yang mereka kaum laki-laki mendengar azan tapi tidak memenuhi panggilan azan untuk sholat berjamaah ke masjid. Coba dirubah mindset dan paradigma hidup kita. Dan mau rugi turun kene pas subuh bangun deui bobor deui, kurang kene siang tidur lagi. Jangan sampai untuk urusan ibadah ini terganggu. Jadikan prioritas waktunya, jadikan prioritas tenaganya, jadikan prioritas materi dan dananya untuk kita melaksanakan ibadah. Jadi baju yang kita pakai untuk kerja dan untuk sholat berjamaah, bajunya harus lebih bagus daripada baju kerja. Kalau baju kerja kita untuk menghadapi bos kita, pimpinan kita, manajemen kita, dunia kita, tapi baju untuk sholat kita menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang tepat waktu. Ketika kita datang tepat waktu untuk kerja, itu hanya untuk pengabdian kita, demi reputasi kita, demi gaji kita, demi modal kita, demi reward dari pimpinan perusahaan kita. Tapi ketika kita awal waktu melaksanakan sholat, maka reward poin dan WordPress-nya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pakai ya apa? Allah akan tanya kepada kita, wa'an ilmihi bima amila bihi. Kita akan meminta pertanggungjawaban tentang ilmu yang kita miliki. Dipakai apa? Jangan sampai literasi kita, hasil baca kita, hasil kajian kita, hasil majelis taklim kita, hasil mencari ilmu kita, hasil sekolah kita, hasil kuliah kita bukan urusan kognitif semata. Keberhasilan pendidikan adalah bukan pada angka-angka nilai, bukan pada gelar-gelar akademik, apalagi semuanya bisa dari rekayasa. Hayang nilai gede bisa, hayang lulus perguruan tinggi gampang, bisa lebih cepat. Tapi keberhasilan dari sebuah pendidikan adalah bagaimana psikomotorik terbangun, bagaimana motivasi terwujud, bagaimana akhlak berubah menjadi akhlak yang baik, dan bagaimana kita memiliki spirit dan motivasi untuk melaksanakan kebaikan. Itu hasil dari ilmu. Makanya bapak-bapak juga jangan mengukur keberhasilan pendidikan anak-anak kita bukan dengan angka rapor. Guru di sekolah itu kata kepala sekolah tidak boleh memberikan nilai yang kecil. Saya sebagai kepala sekolah sering menyampaikan ke guru-guru, jangan beri kecil untuk nilai anak-anak, karena dinas pun tidak membolehkan kita memberikan nilai kecil.
Anak-anak harus naik. Kalau nilai kecil ada remedial. Ulama yang mengujiankan, yang dievaluasikan, kalau nilainya kecil diberi lagi ujian susulan dengan soal yang lebih rendah, yang lebih mudah. Dan anak-anak tidak boleh tidak lulus, harus lulus. Persoalannya bukan pada nilai. Perlu bapak-bapak paham, ketika anak-anak kita nilainya gede, bisa jadi nilai impak dari guru, bisa jadi nilai rekayasa, bisa jadi nilai yang tidak sesungguhnya. Sebab bisa jadi secara akademik bagus, secara kognitif hebat, tapi secara sikap dan psikomotorik tidak begitu bagus. Yang keempat, Allah akan menanyakan kepada kita kelak pada hari kiamat, wa an malihi min aina wa fi aina iktasabahu. Tentang harta dari mana dan dipakai apa. Karena itu seperti hanya ilmu pakai untuk amal ibadah, pakai untuk bekal ibadah, harta pun sama. Jangan terlalu tinggi cinta kita kepada harta. Jangan terlalu sayang cinta kita ya terhadap harta. Dulu ketika kita lahir bawa apa? Berapa rupiah yang kita bawa? Berapa butir beras yang kita bawa? Ya. Berapa jumlah nominal yang kita bawa ketika kita tidak punya apa-apa? Sama sekali polos tomo, tidak bawa apa-apa. Baik proses di dunia kita menjadi orang yang berduit, orang yang memiliki penghasilan, orang yang memiliki kesejahteraan, malah uang kita lebih. Tolong semuanya dipakai oleh kita sebagai bahan nilai-nilai perjuangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah untuk kita menjadi pejuang, untuk kita berjuang, untuk kita berkorban, dan untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tantangannya banyak. Ya. Makanya ada beberapa hal yang harus kita siapkan untuk kita menjadi pejuang dunia dan menjadi pejuang akhirat. Satu, harus yakin bahwa apa yang kita perjuangkan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah yang memerintah, tidak ada tawar-menawar, tidak ada bergabung, tidak ada win-win solusi. Harus kita lakukan. Sebagai konsekuensi kita sebagai umat Islam, walaupun ketika kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak dispensasi, banyak kemudahan, banyak keringanan. Bapak-bapak saum, kalau kuat, kalau tidak kuat silakan. Sakit ganti dengan kondom, pekerja berat ganti dengan fidyah, sudah uzur ganti dengan fidyah. Dalam sholat, ketika kita bepergian, boleh kita menjamak kosong sholat kita. Dalam urusan umroh, urusan haji, banyak juga keringanan. Tapi ketika kita yakin bahwa apa yang kita lakukan sebagai perjuangan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mudah untuk melaksanakan. Dari bapak-bapak sebagai suami diperintah oleh istrinya. Karena perintah istri ya kita lakukan, walaupun harus bergelap-gelapan karena malam, harus berpanas-panasan karena siang, harus mengorbankan tulang karena harus ada yang dibeli dan dibelanjakan, semuanya kita lakukan. Murid, mahasiswa sampai begadang mencari narasumber, mencari sumber kepustakaan, mencari maloji ya untuk bahan-bahan tugas. Karena dilakukan karena perintah dari guru, perintah dari dosen. Kita pun sama. Dalam berjuang kita harus yakin apa yang kita perjuangkan adalah sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah yang memerintah, ringan. Siti Hajar harus ditinggalkan sama Ibrahim suaminya. Ketika baru saja dia melahirkan, bayi yang masih memerah, kondisi fisik yang masih berdarah-darah karena baru melahirkan, tiba-tiba harus ditinggalkan sama suami. Siti Hajar nanya ke Ibrahim alaihissalam, apakah ini perintah Allah? Ya. Pergilah Ibrahim, silahkan pergi. Dan Allah menunjukkan keberkahannya. Walaupun tidak ditinggal materi, air,
sumber makanan dan bahan makanan, tapi Allah memberikan pertolongan, muncullah air Zam-Zam sebagai anugerah bagi Siti Hajar yang ditinggalkan sampai sekarang. Air Zam-Zam tidak pernah berhenti dan tidak pernah tidak mengalir, padahal yang meminumnya jutaan orang, sampai airnya datang ke berbagai negara. Setelah besar Nabi Ibrahim dipertemukan dengan Ismail, ternyata ada perintah dari Allah lagi, Ismail harus disembelih. Dan mereka menyadari Ibrahim harus menyampaikan ini perintah Allah, dan Ismail pun memahami ini adalah perintah Allah. Makanya ketika Ibrahim menyampaikan, ya bunaya ini ala fil manam, nanti anbawi kapan bermada Allah. Bapak lihat di malam tadi, Bapak menyembelih kamu, bagaimana menurut kamu, kata Ibrahim kepada Ismail. Bagaimana Ismail menyikapinya? Ya abatin almatu merusaka judul insyaallah minas sabirin, kerjakan, lakukan apa yang Allah perintahkan. Maka apa? Belum deg-degan dikorok-korokin. Akhirnya Ismail disembelih. Cuma kata Ismail, Pak, tolong saya sembelih dalam keadaan Bapak membelakangi saya. Kenapa? Takut Bapak tidak tega. Akhirnya disembelih sambil membelakang. Setelah disembelih ternyata yang disembelih bukan Ismail, tapi Kibashin Kabir, domba yang besar. Itulah kalau kita melaksanakan perintah Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi emang tongsiun miskin, tongsiun tiris, tongsiun hoream, yuk lakukan perintah-perintah. Yang kedua, rumus dalam berjuang adalah orientasi kita akhirat, bukan dunia. Kita berjuang, bapak-bapak berjuang di rumah tangga, berjuang mencari nafkah, berjuang kesana kemari. Tolong niatkan bahwa kita berjuang bukan untuk sekedar mencari penghasilan, karena rezeki itu Allah yang mengatur, tapi niatkan sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri kita di rumah berjuang bukan karena bapak-bapak sebagai suami, karena mungkin kita akan menimba dunia lebih awal daripada istri kita, bisa jadi. Tapi istri kita berjuang di rumah karena perintah Allah sebagai istri memiliki kewajiban. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, bangun perjuangan bukan mencari keridhaan manusia, bukan mencari keuntungan duniawi. Kenapa umat Islam kalah pada perang Uhud? Padahal awalnya menang. Umat Islam di atas, mungkin turun, orang kafir di bawah. Diserang orang kafir dengan tumbang, dengan lemparan, dengan serangan lain. Kalah tuh kafir. Begitu orang kafir kalah, mereka meninggalkan harta ghanimah, harta rampasan perang. Umat Islam terjebak. Mereka turun dan memburu ghanimah. Ternyata orang kafir naik ke atas dan terjadi serangan balik. Akhirnya umat Islam menjadi kalah. Kenapa? Tergiur dengan persoalan dunia. Kita pun sama, berjuang seringkali digoda oleh urusan-urusan keduniaan. Mungkin harta, mungkin tahta, mungkin wanita, ataupun hal-hal lainnya. Karena itu berjuanglah bukan untuk mencari kehidupan dunia, tapi untuk mencari kehidupan akhirat. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan biasanya kamu akan mendapatkan kesempurnaan dari ibadah kamu kelak pada hari kiamat. Di dunia kau ngarep-ngarep penghargaan di jelema, mau puas, sangat tidak akan puas. Yang puas itu kalau kita memberi. Kayak kita ngenceng 2.000 asal puas deh. Tapi kalau kita dapat dari orang lain 20.000, ini 20.000, ya, seperti itu. Makanya jangan menjadi hamba-hamba yang ingin selalu diberi, memberi biar kita mendapatkan kepuasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang konsisten dan loyal dalam melaksanakan ibadah, yang kita juga kuat untuk meninggalkan persoalan-persoalan kemaksiatan, dan mudah-mudahan Allah pun menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersabar dalam menghadapi maksiat, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan
Allah menjadikan kepada kita sebagai abd dan satuan hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu